Semangat pagi, perkenalkan kami dari peserta Latsar CPNS golongan 2 tahun 2021. Kami dari angkatan ke-7, kelompok 1, sub kelompok 1, dengan pengampu materi Bapak Dr. Hieronymus Godang SPD MSI dan lembaga penyelenggara diklat yaitu LPP Agro Nusantara bekerjasama dengan BPSDM Provinsi Sumatera Utara. Sebelum menyajikan hasil dari diskusi kami, izinkan saya dan teman-teman kelompok diskusi saya untuk memperkenalkan diri kami. Yang pertama, saya sendiri sebagai ketua kelompok dengan nomor absensi 1, nama saya Bestika Lestari Sinaga AMD. Saya Besti Sinambela, AMD LLASTP, nomor absen 2. Saya Betaria Oktesniarti Bakara AMG dengan nomor absen 3. Saya Bintang Erni Lorencia Siahaan AMKG dengan nomor absen 4. Saya Boy Fransinurat AMDKL dengan nomor absensi 5. Baiklah, langsung saja kami akan memaparkan hasil dari diskusi kami mengenai isu narkoba sebagai analisis isu nasional dengan judul Kondisi Darurat Narkoba. Akan lebih baik kita lebih mengetahui tentang apa itu narkoba. Pengertian narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis yang dapat menyebabkan penurunan ataupun perubahan kesadaran, menyebabkan hilangnya rasa, mengurangi dan menghilangkan rasa nyeri, juga dapat menimbulkan ketergantungan. Peredaran narkoba di Indonesia semakin meningkat beberapa tahun terakhir. Kasus penyalahgunaan narkoba tidak lagi hanya ditemui di kalangan remaja, dewasa, serta kalangan masyarakat ekonomi sedang, namun juga di kalangan anak-anak, ibu rumah tangga, dan masyarakat berekonomi rendah. Indonesia sudah dapat dikategorikan sebagai negara yang darurat narkoba. Kasus narkoba semakin banyak serta sulit untuk dihentikan. Kondisi ini sudah sangat mengkhawatirkan. Identifikasi isu. Terdapat 5 identifikasi isu yang kami amati. Pertama, penyalahgunaan narkoba oleh artis. Sederet artis dan publik figur tersandung kasus penyalahgunaan narkoba dan obat-obat terlarang. Berbagai variasi barang bukti jenis narkoba diperoleh polisi saat melakukan penangkapan. Kedua, kurir narkoba tergiur upaya yang tinggi. Mendapatkan penghasilan yang lebih baik menjadi alasan oknum tergiur menjadi kurir narkoba. Ketiga, ancaman variasi baru narkoba. Tren narkoba mulai bergeser dengan bermunculan variasi baru narkoba, hasil sintetis yaitu NPS, New Psychoactive Substance. Yang keempat, target peredaran narkoba menyasar ke anak-anak. Anak seringkali dinilai sebagai target pasar narkoba yang sangat menjanjikan. Hal ini disebabkan pada usia seorang anak remaja yang masih melakukan pencarian jati diri dan rentan terpengaruh bujuk rayu. Yang kelima, laju peningkatan narkoba di masyarakat pada masa pandemi. Penyalahgunaan narkoba justru meningkat pada masa pandemi. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya laporan dan barang bukti yang diungkapkan Polri. Para bandar juga mencari modus baru penyelundupan narkoba, salah satunya menyelundupkan narkoba ke dalam angkutan logistik sembako, termasuk hasil pertanian. Selanjutnya, dari isu-isu yang berhasil diidentifikasi, kemudian akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan metode APKL. Metode APKL merupakan metode yang digunakan untuk menentukan kelayakan suatu masalah. Terlihat pada tabel tersebut bahwa dari kelima isu yang diidentifikasi dan sudah dianalisis dengan metode APKL, semua isu tersebut memenuhi indikator metode APKL. Karena kelima isu tersebut benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan, memiliki masalah yang kompleks, menyangkut hajat hidup orang banyak, dan realistis serta relevan untuk dicarikan solusinya. Setelah dianalisis menggunakan metode APKL, kemudian dianalisis lebih lanjut menggunakan metode perangkat USG. Metode USG merupakan metode yang digunakan untuk mengetahui isu mana yang menjadi isu prioritas. Adapun kriteria metode USG yaitu urgency,
Seberapa mendesak masalah tersebut diselesaikan? Seriousness mengacu pada penyelesaian masalah dikaitkan dengan akibat yang timbul. Growth, kemungkinan masalah tersebut berkembang memburuk kalau tidak diselesaikan. Berdasarkan tabel di atas, setelah dianalisis menggunakan metode USG, diperoleh isu prioritas yang pertama yaitu laju peningkatan narkoba di masyarakat pada masa pandemi. Isu prioritas yang kedua yaitu ancaman variasi baru narkoba. Isu prioritas yang ketiga yaitu penyalahgunaan narkoba oleh artis. Isu prioritas yang keempat yaitu target peredaran narkoba menyasar ke anak-anak. Isu prioritas yang kelima yaitu kurir narkoba tergiur upah yang tinggi. Sehingga dari kelima isu prioritas tersebut, yang menjadi isu prioritas yang diangkat adalah laju peningkatan narkoba di masyarakat pada masa pandemi. Strategi pemecah isu. Yang pertama, bijak memilih teman bergaul dan melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua, meningkatkan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan tindakan aparat hukum. Yang ketiga, pendekatan secara religius untuk meningkatkan nilai-nilai keagamaan. Kemudian, yang keempat, sinergitas dan kerjasama tingkat nasional dan regional guna penyelidikan dan pengentasan narkoba. Dan yang terakhir, kelima, berani memberi aduan tentang penyalahgunaan narkoba yang terjadi di lingkungan sekitar. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok kami mengenai isu narkoba. Sekian dari kami, terima kasih, semoga bermanfaat.